Tuhan. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Ayat 64, jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi pedoman bagi hidup kita. Manusia yang berdosa memiliki konsekuensi untuk mati kekal. Lalu bagaimana jika semua manusia yang ada di bumi itu yang berdosa, apakah akan mati kekal semuanya? Sebuah pertanyaan. Ini juga ditanyakan, yang saya baca di beberapa media sosial. Ini juga ditanyakan oleh saudara kita Muslim. Apakah semua manusia di muka bumi yang berdosa akan mati kekal? Ini menjadi pertanyaan. Dan kita perlu menjawab bahwa pertanyaan itu dapat dijawab dengan sebuah jawaban, ya. Manusia yang berdosa, yang tidak percaya kepada Yesus, akan mengalami kematian kekal. Jawabannya itu, konsekuensi dari dosa adalah itu. Namun sore hari ini saya ingin berbagi kabar baik, kabar sukacita, bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi kepada umat manusia ketika umat manusia itu benar-benar beriman kepada Kristus, benar-benar mencari Yesus. Kematian kekal tidak akan pernah menjadi bagian manusia. Karena apa? Yesus menggantikan manusia yang mati kekal itu. Allah sudah menyampaikannya di awal di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Di ayat 15 itu merupakan sebuah kabar baik yang pertama. Banyak teolog menyebut ayat 15 itu adalah kabar baik yang pertama. Kemudian saudara kita Muslim selalu menganggap bahwa orang Kristen memiliki iman yang aneh. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu memberi respon yang berlebihan terhadap sikap dari saudara kita Muslim. Karena apa? Karena memang mereka belum memahami. Memang mereka belum percaya kepada Yesus. Kalau mereka percaya kepada Yesus, mereka akan paham. Mereka akan tahu, mereka akan mengerti. Jadi kita tidak perlu merespon pertanyaan itu atau kritikan itu yang mengatakan bahwa iman orang Kristen itu aneh. Kita tidak perlu merespon berlebihan. Yang perlu kita respon adalah memberikan jawaban yang menjadi kebutuhan saudara kita yang belum percaya kepada Kristus. Amin. Itu yang dilakukan oleh BM. Menjadi jawaban. Menjadi jawaban. Nah, saya sampai kepada ayat yang kita baca. Mengapa Yesus harus disalib? Ini adalah tema saya sore hari ini. Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa Yesus harus disalib? Saya mengangkat tema ini karena ada pertanyaan di media sosial, berseliweran di sana. Mengapa Yesus harus disalib? Mengapa bukan orang lain? Kok harus Yesus? Mari kita lihat. Kita lihat ayat yang tadi.
Ayat 63 dari Matius 26. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak. Hodei Iosos, siapa? Tapi Yesus diam saja. Kaiho arkireus, epin auto. Dan imam besar itu berkata dengan tegas, exorkizo, sekata touteo, aku bersumpah, berpreposisi, melawanmu demi Tuhan. Jadi dalam bahasa Indonesia dia katakan, lalu imam besar itu berkata kepadanya, demi Allah yang hidup. Kata Yunaninya exorkizo, sekata touteo, aku bersumpah, berpreposisi, aku bersumpah melawanmu demi Tuhan. Wah, ini ketika Yesus diperhadapkan di mahkamah agama Yahudi. Aku bersumpah. Imam besar ini ingin mendapatkan kepastian, jawaban yang pasti dari Yesus. Untuk apa? Supaya dengan jawaban yang pasti itu mereka dapat memberi hukuman kepada Yesus. Makanya dia bilang, aku bersumpah, aku berpreposisi, aku melawanmu demi Tuhan. Kata imam besar itu. Lalu dilanjutkan di sana. To zontos hinahemim epes. Apakah engkau pendamai? Apakah engkau penebus yang pasti dari Allah yang hidup? Sebenarnya imam besar ini sudah mengatakannya kepada Yesus. Tapi dia ingin mendapatkan pengakuan secara langsung dari mulut Yesus. Untuk apa? Untuk tadi. Supaya menjadi bukti. Ketika dia mengatakan iya, maka itu jadi bukti untuk Yesus dihukum. Kayafas ingin mendapatkan jawaban itu. Pengakuan langsung dari mulut Yesus. Bahwa apakah dia adalah anak Allah itu. Kayafas sudah mengatakan di awal. Makanya di ayat ke-64 dikatakan di sana, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Jawaban engkau telah mengatakannya ini mengandung iya, akulah dia, akulah anak Allah yang hidup itu.